Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Hari ini kita mau bahas lagi tentang gladi bersih matematika untuk UNBK kelas 9 SMP tahun 2020. Nah, di soal yang pertama ini, di gladi bersih kita akan membahas soal tentang operasi dasar pada matematika. Nah, operasi dasar ini kita harus mengingat-ingat yang disebut dengan prioritas. Nah, untuk yang kita sebut dengan prioritas ini, kita harus mengingat untuk prioritas yang pertama itu adalah tentang kurung, terus prioritas yang kedua itu ada perkalian atau pembagian, setelah itu yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, seperti yang kalian lihat di soal ini, negatif 12 dibagi dan seterusnya, berarti yang muncul di sana adalah pembagian dan perkalian, kurung tidak ada. Jadi kita harus mengerjakan yang pembagian dulu sekaligus perkalian dulu, yaitu di prioritas kedua kita. Berarti kalau kita lanjutkan negatif 12 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 4, kemudian dijumlahkan dengan negatif 8 kali negatif 5, negatif kali negatif hasilnya positif, yaitu positif 40, dilanjut dikurangi 10. Nah, kalau sudah penjumlahan dan pengurangan saja, berarti mereka setara, boleh dilanjutkan, dikerjakan mulai dari yang sebelah kiri. Negatif 4 ditambah 40 hasilnya adalah 36 positif, dikurangi 10. Jadi hasil akhirnya adalah 26. Positif 26 Charlie. Nah, kemudian teman-teman kalau kita mau lihat lagi di nomor kedua, ini masih tentang perkalian yaitu operasi dasar, tapi dalam soal cerita. Yang perlu kita perhatikan adalah detail-detail ketentuannya. Coba kita baca dulu. Dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapat kesempatan 12 kali bermain. Dengan setiap kemenangan akan dikali dengan skor 3. Berarti kita tulis ya, kalau menang nanti akan dikali dengan 3. Sedangkan kalau seri itu 1, seri itu dikasih poin 1, dan untuk setiap kekalahan akan mendapatkan skor negatif 1 ya. Nah, jadi di sini sebetulnya ada angka negatif 1. Untuk kalah dia akan dikali dengan negatif 1. Nah, setelah itu dari sana total pertandingan yang dia punya, kemenangan, serinya, kalahnya, ini kalau di total tadi total pertandingan yaitu 12. Sedangkan kalau dia ngomongin pertandingannya dia, Sportiva mendapatkan kemenangan 7 kali, menangnya 7 kali, dan serinya sebanyak 2 kali. Berarti total pertandingannya masih 9, padahal dia mintanya 12. Berarti kalahnya berapa kali? Yaitu 12, yang kita kurangi dengan 7, dan juga dikurangi lagi dengan 2. Ini total serinya. Berarti serinya 12 kurangi 7, 5. 5 kurangi 2 adalah 3. Serinya itu adalah, kalahnya itu berarti adalah 3. Saya ulangi lagi, sorry. Yang di sini berarti kalahnya. Nah, berarti kalahnya udah dapat 3. 7 kali 3 kita hitung skor kemenangannya 21. Sedangkan serinya 2 kali 1 yaitu 2. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Sehingga kalau kita jumlahkan semua skornya di sini itu ke bawah, berarti totalnya adalah 20 teman-teman. Jadi tim Sportiva tadi akan mendapatkan nilai total yaitu 21 tambah 2 dikurangi 3 yaitu 20. Jawabannya adalah delta. Gampang kan teman-teman? Coba di rumah. Nah, gampang kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan di nomor keberapa ini? Nomor ketiga. Nah, di nomor ketiga ini nanti kita akan membahas pernyataan berikut yang benar. Untuk membandingkan besaran satu bilangan dengan bilangan yang lainnya, kita ubah dulu semuanya ke bentuk pecahan desimal untuk memudahkan kita membandingkan. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya semuanya ke desimal? Nah, yang pertama ini 105%. 105% itu kalau ada bentuk persen seperti ini teman-teman, tulis aja semuanya dulu 105. Karena bentuknya adalah persen, artinya dibagi 100, berarti koma yang awalnya ada di belakang sini
akan berpindah sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti desimalnya akan setara dengan 1,05. Selanjutnya bagaimana dengan 0,25? Tidak perlu kalian ubah-ubah lagi karena dia sudah dalam bentuk desimal. Nah, sedangkan untuk 1/4 yang kalian hitung itu langsung ke pecahannya saja teman-teman. Jadi nggak perlu sampai ngitung yang di depan-depannya dan lain sebagainya. Yang pasti nanti akan ada koma di sini. Bilangan pokoknya adalah angka 1, berarti 1 langsung ditaruh di sini teman-teman. Kalau yang di depan ini 2, berarti yang di sini juga 2. Nah, setelah itu 1/4-nya dibagikan teman-teman. 1 bagi 4 nggak bisa berarti kasih 0. Setelah itu konsekuensinya kita kasih dengan koma. Kalau sini kasih koma, sini kasih 0. 10 bagi 4 yang bisa mendekati adalah angka 2. 2 dengan kali 4 hasilnya 8. Bersisa lagi angka 2. 2 dibagi 4 nggak bisa kita kasih angka 0 di sini. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Yang di belakang koma teman-teman berarti 25. 2 dan 5. Oke, udah selesai. Bagaimana dengan ngitung 3/5 ini teman-teman? Nah, 3/5 kita juga bisa ngitung pakai porogapit kalau teman-teman jawab biasanya menerjemahkan ya. Kalau dalam bahasa yang lebih high lagi, ini namanya adalah pembagian algoritma. Nah, 3 dibagi 5, 0 lagi karena tidak bisa, kasih koma, sini kasih 0. 30 bagi 5 hasilnya adalah 6. Sini 30, ini sudah habis selesai. Sehingga ini akan setara dengan 0,6. Kalau kita urutkan teman-teman, yang paling rendah di sini adalah 0,25. Berarti 0,25 akan lebih kecil daripada siapa selanjutnya? 0,6. Tulis 0,6. Akan lebih kecil lagi dari mana? 1,05. Yang kita tulis adalah 105%. Kita sesuaiin sama soal aslinya. Selanjutnya 1,25 yang paling tinggi akan lebih besar dari 1,25. Nah, sekarang kalau kita mau teman-teman, 0,6 ini harusnya kita tulisnya adalah 3/5. Nah, kembalikan ke porsi awal soal. Nah, berarti kalau kita membandingkan, kita suruh menyebutkan pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar ini, kalau kita baca 3/5 akan lebih besar dari 0,25. Kalau kita lihat di catatan kita, 3/5 lebih besar dari 0,25. Kalimat A sudah benar teman-teman. Jadi porsinya adalah kita lihat 3/5 kita dapatnya adalah di bagian mangapnya. Di sini juga berarti harus mangap. Kalau 0,25 di sini kena sikut, jika dibandingkan dengan 3/5, ini juga harus kena sikut 0,25. Kalau sudah cocok berarti ini jawabannya. Kalau A sudah jawaban berarti yang nomor B, C maupun D pilihan itu nggak usah diperhatikan lagi. Langsung dipilih jawaban A. Hemat waktu teman-teman. Oke, selanjutnya di nomor yang keempat. Kita baca dulu soal ceritanya. Pak Edi, seorang petani, membeli kedelai sebanyak 7,5 kg dan membeli lagi. Nah, karena kata kalimatnya adalah membeli lagi, berarti harusnya dijumlahkan. Berarti Pak Edi memiliki 7,5 kg yang ditambah dengan 81/4 karena tadi membeli lagi. Setelah itu kita baca lagi, jika kedelai dibagikan, nah karena kalimatnya dibagikan, berarti ini tandanya juga pembagian. Sama bagian, yaitu 5/1/4, kita tulis dengan seperti ini teman-teman. Nah berapa, maka Pak Edi dapat mendapat bagian tersebut berjumlah, nah yang kita bagiin berapa orang, berarti kita jumlahkan dulu teman-teman. Jadi stok ini dijumlahkan dulu, 7 tambah 8 hasilnya adalah 15. Setelah itu 1/2 ditambah dengan 1/4. Baru nanti dibagikan dengan 5/1/4. Ingat-ingat teman-teman, kalau penjumlahan dengan pecahan harus disamakan penyebutnya. Bagian bawah berarti kita ambil angka 4. 2 yang ini tadi mau jadi 4 harus dikali 2. Makanya nanti yang di atas ini 1 dikali 2 juga karena bawah sudah dikali 2. Setelah itu bawahnya ini sudah 4 berarti tinggal ditulis ulang. Dibagi dengan 5/1/4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti hasilnya adalah 15 3/4 dibagi dengan 5/1/4. Nah, kalau kalian perhatikan soalnya ini 15 dengan 5
itu 3 kali lipatnya. 3 sama 1 juga sudah 3 kali lipatnya. Berarti jawaban akhirnya adalah 3 orang. Jadi teman-teman, soal seperti ini mesti angkanya itu bagus. Jadi tidak akan kesulitan kalian untuk menemukan jawabannya 3, 4, 7, atau 10. Mesti gampang banget. Jadi teman-teman banyak-banyak latihan soal yang seperti ini. Karena soalnya tuh sebetulnya easy banget kalau mau belajar. Nah, kita lanjutin sekarang teman-teman di nomor 5. Di nomor 5 ini soalnya tentang perbandingan, jadi nggak usah takut. Untuk perbandingan ini soalnya sebetulnya gampang banget. Nah, kita baca dulu soal-soal yang apa saja yang diketahui dari soal. Perbandingan uang Beni dan uang Rita adalah 2:3. Berarti kita bisa menuliskan B dibanding dengan R akan sama dengan 2:3. Sedangkan perbandingan uang Rita dan Susi itu adalah 4:5. Berarti R kalau kita bandingkan dengan S itu hasilnya adalah 4:5. Jika selisih uang Beni dan Susi berarti B kalau dikurangi S ataupun S kurangi B itu setara dengan Rp7.000. Maka jumlah uang mereka bertiga adalah yang ditanya ketika Beni ditambah Rita ditambah dengan Susi. 3 kan ya? Yang ditanya seperti ini. Untuk soal yang seperti ini perbandingan, ini kan ada 2 perbandingan terpisah. Kita harus membuat dia menjadi satu kesatuan, nggak boleh pisah-pisah. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek mana poin yang sama, yaitu sama-sama di R. Berarti sama-sama di 3 sama 4. R ini akan berubah dari hasil perkalian 3 dengan 4 ini teman-teman. Jadi akan berubah jadi 3 kali 4, 12. Sedangkan untuk B-nya akan berubah jadi angka seperti apa teman-teman? 2 kali 4. Hasilnya 8. Sedangkan 3 kita kalikan dengan bagian bawahnya yaitu 5. Hasilnya 15. Ini perbandingan yang boleh kita pakai untuk berhitung. Karena sudah sejajar semuanya. B, R maupun S sudah sejajar. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Hanya ada satu rumus untuk perbandingan ini teman-teman. Yaitu Dita dibagi Diket dikali hubungannya. Dita itu yang ditanya. Tadi yang ditanya adalah Beni ditambah Rita ditambah Susi. Berarti kita jumlahkan perbandingan B, R sama S. B, R dengan S. 8 tambah 12, 20. 20 tambah 15 hasilnya 35 teman-teman. Yang diketahui adalah B yang dikurangi S. Nah, berarti B dengan S ini juga kita buat selisihnya. Berarti 15 dikurangi 8, yaitu hasilnya adalah 7. Kalau kita kalikan hubungan yang sudah diketahui yaitu angka 7.000-nya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, 7 dibagi dengan 35 hasilnya adalah 5. 5 kali 7.000 berarti hasilnya 35.000. Jadi jawabannya adalah Charlie. Gampang banget teman-teman. Jadi selalu kita pakai Dita diperdikat dikali hubungan. Selanjutnya untuk nomor 6. Untuk nomor 6 ini kita baca dulu. Seorang pemborong akan membangun kantor 70 meter kali 90 meter. Pada denah terlihat ukuran kantor 14 cm dikali 18 cm. Untuk membuat skala denah tersebut, langkah-langkah yang benar adalah, nah tahun ini lebih ditanyakan ke apa ini namanya, teorinya. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita selalu ditanya skala yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, kayaknya lebih gampang sih tahun ini ya. Kalau ada soal kayak nomor 6 ini, kita selalu jawab konversi dulu. Nah, mengkonversi satuan jarak sebenarnya ke denah. Konversi dulu, satuannya harus sama. Meter sama meter, sentimeter harusnya sama sentimeter. Jadi langkah pertama yang wajib dilakukan itu adalah mengkonversi satuan jarak dengan mengubah satuan jarak sebenarnya ke satuan jarak pada gambar. Itu langkah pertama. Kalau ini sudah terjawab dan lainnya udah beda, berarti yang benar C. Baca-baca, diingat-ingat ya teman-teman semuanya, mengkonversi satuan jarak dulu. Setelah itu menyatakan skala dalam perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Hitung dulu skalanya, baru menyatakan skala dalam
perbandingan paling sederhana. Jadi di bagian terakhir, bagian awal selalu mengkonversi satuan jarak dan bagian akhir harus membuat skala dalam perbandingan paling sederhana. Wes kuncinya cuma depan sama belakang itu. Sisanya mesti salah. Oke teman-teman, selamat belajar di rumah ya. Kita lanjutin dulu materi kita sampai nomor 10. Kurang 4 lagi teman-teman, semangat. Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Ini kita lanjutkan ke nomor 7, 8, dan nomor 9. Nah, untuk nomor 7 ini teman-teman, ini soalnya dasar banget. Ketika ada soal tentang perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu bagian bawah angka itu sama, 555, kita bisa menggunakan kalau pembagian itu nanti akan berubah menjadi pengurangan, sedangkan nanti kalau perkalian berarti pangkatnya itu berubah menjadi penjumlahan. Kita coba teman-teman sekarang. 5 dipangkat dari negatif 2 dibagi. Bagi tadi berubah menjadi pengurangan. Dikurangi dengan pangkat selanjutnya yaitu negatif 4. Perkalian berubah menjadi penjumlahan yang dijumlahkan dengan negatif 3. Berarti teman-teman berubahnya jadi gimana? Negatif 2, negatif ketemu negatif jadinya positif 4, positif ketemu dengan negatif jadinya negatif 3. Nah berarti hasilnya adalah 5 pangkat negatif 2 tambah 4 adalah 2. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Nah jawabannya udah ketemu yaitu A. Hati-hati teman-teman, biasanya untuk soal-soal UN seperti ini biasanya yang diminta adalah bentuk pecahannya. Jarang sekali soal yang muncul kali ini tuh berpangkat negatif itu jarang banget. Normalnya ini juga bisa kita tulis dengan 1 per, karena dia awalnya 5 pangkat negatif 1, awalnya negatif karena dibuat 1 per akan berubah pangkat positif. Jadi negatif 1 berubah jadi positif 1. Yang artinya 1 per 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5 itu sendiri. Jadi jawaban akhirnya adalah 1 per 5 teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Ada beberapa soal yang diminta itu bentuk pecahan, bukan bentuk pangkat negatif seperti ini. Penting kita paham, insya Allah gampang banget. Nomor 8 kita lanjutkan. Untuk nomor 8 seperti ini teman-teman. Kita membuat dia menjadi bentuk sederhana, ada yang ngomong juga bentuk rasional dan lain sebagainya. Sebetulnya tekniknya sama, yaitu dikalikan dengan sekawannya. Nah, pengkali dengan sekawan itu maksudnya gimana? 2 plus akar 3 akan dikali dengan siapa? Sekawannya dia. Sekawan, orang berkawan itu kan gak harus sama ya teman-teman. 2 akar 3, poinnya sama kayak yang bagian bawah, yang tidak rasional ini. Bedanya karena orang berkawan tadi tidak harus sama. Kalau di sini plus, sini negatif teman-teman. Nah setelah itu yang atas nggak usah dikaliin teman-teman, biarin dulu. 5, 2 akar 3 biasanya seperti ini. Seret. Yang bagian bawah ngerjainnya gimana? Apakah harus pakai perkalian pelangi dan lain sebagainya? Enggak teman-teman, kalian bisa pakai bagian depan dikuadratin, dikurangi, selalu pakai pengurangan ya kalau yang ini. Dikurangi dengan akar 3 yang dikuadratkan juga. Jadi jawabannya adalah 5, 2 minus akar 3 per 2 pangkat 2, 4 dikurangi akar 3 kena kuadrat hilang jadi angka 3. Berarti kayak 5 per 1, 2 minus akar 3. Pembagian 1 itu tidak berlaku, tidak akan mengubah nilai. Sehingga kita bisa perkalian pelangi seperti ini, 5 kali 2 hasilnya 10, dikurangi 5 kali negatif akar 3 hasilnya negatif 5 akar 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Nomor 9 teman-teman. Nah soal ini sekali kedip sebenarnya selesai. Kita perhatikan dulu, jika Hari Nasional tanggal 2 Mei 2018 jatuh pada hari Selasa, 6 tahun yang lalu jatuh pada hari apa? Nah, karena dia mundur, jadi gini teman-teman, setiap satu tahun sebetulnya hari itu juga bergeser satu hari untuk per 1 tahun. Tapi karena dia ngomong 6 tahun yang lalu, berarti dari hari Selasa
Karena 6 tahun yang lalu ya teman-teman, berarti dikurangi 6. Karena gesernya ke belakang, berarti dikurangi 6 hari. Tapi hati-hati, dari 2018, karena diminta adalah yang kurang 6 tahun yang lalu, berarti sampai di tahun 2012 ya. Hitung ada tahun kabisatnya enggak? Di tahun ini akan muncul tahun-tahun kabisat dan di antara 2012 sampai 2018 ini, yaitu tahun berapa aja? 2012, terus 2016. Ada 2 tahun kabisat. Artinya ada ada 2 tahun yang jumlah harinya itu lebih banyak dari normal. Sehingga kita harus mengkurangkan 2 kali lagi karena ada 2 tahun kabisat. Kalau nanti di soal lain ada 3 tahun kabisat, berarti dikurangi lagi 3. Berarti Selasa dikurangi 8. 8 hari sebelum hari Selasa itu mundur, berarti nanti jatuhnya di hari apa? Sama aja kayak kita kan bisa ubah ke gini teman-teman. Selasa itu karena kita sehari itu 1 minggu ada 7 hari, kita anggap ini sebenarnya 7 yang dikurangi 1 ya teman-teman ya. 7 ini nggak akan berubah kalau dia tetap hari Selasa. Seminggu yang lalu dari hari Selasa, ya Selasa itu sendiri teman-teman. Makanya kita tetap ngitungnya hanya Selasanya aja. Dikurangi 1, berarti tinggal hari Senin. Nah, jawabannya adalah beta. Kalau nanti soalnya adalah 15, kelipatan 7 itu intinya kembali ke hari itu. 14 hari ke depan, berarti balik lagi ke hari yang sama. 28 hari ke depan akan balik lagi di hari yang sama. Intinya yang kita butuhkan adalah sisa dari kelipatan 7-nya. Jadi seperti itu teman-teman, ingat-ingat kalau setiap 1 tahun sekali di tanggal yang sama pasti bergeser 1 hari. Kecuali tahun kabisat. Kalau kabisat dia bergesernya 2 tahun. 2 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.